Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1 dan 2. Apa kidung pujianku? Jemaat kami undang berdiri. Kobarkanlah roh jiwaku, menyanyikan kuasa-Mu, juga kasih setia-Mu, juga harta milik dan hidupku hanyalah anugerah-Mu. Kau puji Rajaku sampai akhir hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 684 ayat 2. Aku hina bercela. Sungguh agung dan kudus.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12, begini bunyinya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 180 ayat 1 dan 3, Datanglah kepada Yesus. Jemaat kami undang berdiri. Ukur betapa besarnya kasih sayangnya. Penebusmu mengorbankan nyawanya. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 277 ayat 6, Hai umat yang percaya. Bersatu dalam firman dan persaudaraan, yang sedang menderita, kasihilah semua. Roh Kudus bekerja, memberi pengasihannya di dalam jemaatnya yang diteranginya. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Imamat pasal 19, dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita baca secara bergantian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya.
dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 1 dan 2. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami hati damai, menikmati rahmat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Jemaat kami undang berdiri. Tuhan Gembala setia, Sobat Agung terdekat, jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan 2, Di Hatiku Ya Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu ke-21 setelah Trinitatis, diambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah
dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diperhadapkan kepada sebuah tema minggu atau topik memelihara diri dalam kasih Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas mengirimkan surat ini kepada orang-orang Kristen mula-mula dulu agar mereka benar-benar hidup teguh, tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang hidupnya tanpa Roh Kudus. Ayat 19 jelas dikatakan bahwa ada orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Pekerjaannya adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan pribadi, keinginan dunia, karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Berarti hidup tanpa Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan padi. Padi itu bertumbuh, dari kejauhan nampak hijau. Tapi ingat, di antara padi-padi itu ada ilalang yang persis daunnya sama, tingginya sama, warnanya sama. Dari kejauhan nampak padi itu lebat, padahal bersamaan dengan itu tumbuh ilalang yang bisa menghimpit, menekan, menindas, dan mematikan padi itu. Demikian lewat nas ini kita diingatkan bahwa kita hidup ini kita diminta untuk memelihara diri sendiri. Kita bayangkan kalau kita punya ternak, kita pelihara dia. Kita jaga, kita kasih makan. Kalau peliharaannya misalnya kucing, anjing, bahkan dimandii. Ya, sapi juga dimandii, lembu juga dimandii, kerbau juga dimandii, kuda juga dimandii. Itu dalam rangka kita memelihara mereka. Nah, sekarang saudaraku, kita diminta diri kita, yuk kita pelihara. Jangan terlena hanya memelihara ternak-ternak kita. Kita bagaimana? Kita juga harus memelihara diri kita sendiri. Caranya dengan kasih Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan dulu dikatakan kepada kita oleh rasul-rasul. Kepada kita dikatakan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak tampil pengejek-pengejek yang hidupnya menuruti
hawa nafsu kefasikan mereka. Yang hidupnya menuruti hawa nafsu kejahatan mereka, kedegilan mereka. Mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa Tuhan. Oleh karenanya kita diingatkan, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu dan berdoalah kepada Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Karena Yesus pun mengatakan bahwa aku akan mengutus, aku akan mengirim Rohku yang kudus untuk menemanimu, untuk menolongmu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bangun diri kita, kita harus bangun hidup kita. Artinya ketika kita bertumbuh, bersamaan dengan itu yang menjadi dasar pertumbuhan kita adalah iman kepada Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah kita diingatkan, kita memelihara diri kita agar kelak memperoleh hidup yang kekal. Artinya saudaraku, Yesus itu sudah menyelamatkan kita, sudah memberikan kita kehidupan yang kekal. Tapi itu harus kita pelihara agar kehidupan yang kekal itu benar-benar menjadi milik kita. Itulah sebabnya Yudas mengingatkan kita, yuk peliharalah dirimu. Nah saudaraku, kalau kita diminta untuk hidup berdasarkan kasih Allah, maka kita pun diminta pelihara dirimu, kemudian dalam kasih Allah, kemudian dikatakan dalam rahmat Tuhan, kemudian dikatakan tunjukkanlah belas kasihan itu kepada orang-orang yang ragu-ragu. Tentu ada banyak orang Kristen yang hidupnya ragu-ragu. Benarkah ada keselamatan? Benarkah aku sudah diselamatkan? Jangan-jangan malah ia pun bertanya dalam dirinya, benarkah ada surga? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti ini juga perlu dipelihara agar hidupnya tidak melenceng. Kita yang telah memelihara diri kita, kita yang telah memelihara hidup kita, kita pun melihat orang-orang yang ragu-ragu. Orang-orang yang tidak jelas mengarahkan langkah kakinya kemana. Yuk kita hampiri mereka. Tentu dengan belas kasih. Tanpa bermaksud menghakimi. Tanpa bermaksud menghakimi, menghukum mereka. Tapi dengan belas kasih kita nyatakan tentang kebenaran. Agar mereka kembali hidup teguh beriman kepada Yesus, sehingga hidup yang kekal selama-lamanya itu akan menjadi milik mereka. Kita harus rampas mereka dari api. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya tanpa Tuhan, bahkan orang-orang yang hidupnya penuh dengan keraguan-raguan, sesungguhnya mereka sedang berada dalam api yang tinggal menunggu kebinasaan. Tetapi kepada kita
Dan kepada mereka masih diberikan kesempatan untuk menarik mereka, untuk ditarik orang yang mau menarik. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti api itu tidak ada menunggu nanti Yesus datang kedua kali bagi orang-orang yang tidak setia kepadanya. Tetapi pada saat ini juga dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak setia, yang hidupnya tanpa Tuhan, yang hidupnya tanpa Roh Kudus, dia sedang berada dalam api. Perintahnya adalah, yuk kita rampas mereka dari api. Lewat kasih Allah yang ada pada kita. Tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ketika Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah pakaian yang baru, tentu yang dimaksud adalah firman Tuhan. Yesus Kristus lah yang harus mengendalikan kehidupan kita. Ibarat pakaian itu, maka Yesus Kristuslah yang kemudian membungkus kita. Kasihnya, kuasanya lah yang membungkus kita. Maka bersamaan dengan itu, pakaian-pakaian yang buruk itu kemudian dia akan terlepaskan. Maka pada saat ini dikatakan kita harus buang itu, kita harus campakkan itu, karena itu adalah pakaian yang sudah dicemarkan karena bernuansa dosa. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk di tengah kesibukan kita bekerja, di tengah kesibukan kita melakukan berbagai aktivitas kita, di tengah kesibukan kita entah apapun yang kita lakukan, jangan lupa memelihara dirimu, memelihara diriku. Jangan terlena oleh karena fasilitas yang kita miliki di dunia ini. Jangan terlena karena harta yang kita miliki. Jangan terlena juga karena kita tidak memiliki harta. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dalam hidup ini kita selalu melihat kasih Allah, kita pelihara hidup ini, kita tuntun langkah kaki kita supaya seperti lagu yang tetap booming, tetap eksis, tetap terkenal, yang mengatakan bahwa perjalananku selalu dituntun oleh Tuhan. Itu artinya saudaraku bahwa tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jangan pernah langkahmu engkau yang mengatur. Biarlah setiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Artinya apa saudaraku? Setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita, biarlah itu melulu kita serahkan untuk Tuhan. Kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan, semua melulu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak pernah merasa terbebani seberat apapun pekerjaan itu. Karena kita yakin yang kita lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan mengingatkan kami agar kami mau memelihara hidup kami, menuntun hidup kami, supaya dengan demikian maka langkah hidup kami akan terus tertuju ke surga dalam rangka meraih kehidupan yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia, berkati pengurus, berkati semua anggota. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dimanapun, kapanpun,
dan dalam situasi apapun. Biarlah Tuhan kami Engkau pakai juga untuk memelihara diri kami. Sekaligus juga Tuhan untuk memelihara orang lain dalam arti merampas orang-orang yang hidup tanpa Tuhan. Orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Sesungguhnya mereka telah berjalan di tengah-tengah api. Oleh karenanya kami harus rampas mereka. Kami harus nasihatkan mereka agar mereka kembali hidup benar, supaya langkah kaki mereka akan tertuju ke surga, kepada kehidupan yang kekal itu. Biarlah semua itu Tuhan kami lakukan hanya berdasarkan kasih Allah yang tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa iri. Tuhan yang di surga, kasih-Mu sepanjang masa. Kasih-Mu mengalir dalam situasi apapun. Oleh karenanya, biarlah kasih Allah itu selalu melekat dan menjadi bahagian kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini,
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia selalu setia untuk melayani Bapak dan Ibu melalui ibadah minggu secara online. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.